yang banyak orang akan menganggapnya banyak dan timbul sifat ujub pada dirinya. Celaan berbangga diri. 1. Amal yang sedikit kadangkala mengungguli amal yang banyak sebab amalan yang banyak orang akan menganggapnya banyak dan timbul sifat ujub pada dirinya, berbangga diri, sehingga pahala amal itu pun terhapus sebab ujub. Atau yang semakna dengan pembahasan ini. Terkadang amal perbuatan yang banyak diantaranya seperti A. Mengkosyur salat lebih utama daripada menyempurnakannya bagi yang memenuhi syarat dan seperti salat witir 3 rakaat lebih utama daripada 5 rakaat, 7 rakaat atau 9 rakaat menurut pendapat Imam Ghazali, dan pendapat ini ditolak ulama yang lain. B. Seperti juga salat sekali dengan berjamaah lebih utama daripada mengulang-ulang salat sampai 25 kali dengan sendirian jika kita katakan boleh. C. Juga seperti mempercepat salat 2 rakaat sunnah fajar lebih utama daripada memanjangkannya. D. Juga seperti salat 2 rakaat Idul Fitri, Idul Adha lebih utama daripada salat 2 rakaat gerhana dengan cara-caranya yang sempurna. E. Juga seperti salat 1 rakaat witir lebih utama daripada salat 2 rakaat fajar dan tahajud di malam hari walaupun banyak. 2. Semua amal kebaikan hamba tidak akan menyamai sujudnya para malaikat, bagaimana bisa manusia membanggakan diri dengan ibadahnya? Atau yang semakna dengan pembahasan ini. 3. Telah datang sebuah hadits bahwasanya Allah mempunyai para malaikat yang selalu ruku, sujud dan bertasbih semenjak mereka diciptakan. Mereka dalam beribadah tidak pernah loyo, dan kesibukan mereka hanyalah ibadah. Jika hari kiamat telah tiba, mereka berkata, Engkau maha suci, segala puji milikmu. Kami masih belum mengenalmu dengan sebenar-benarnya marifat, dan kami belum beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya ibadah. An-Nashdi Ad-Diniyah 315. 4. Perbuatan maksiat yang menimbulkan rasa rendah diri dan hina itu lebih baik daripada ketaatan yang menyebabkan rasa mulia dan sombong. Al-Hikam, Juz 1 halaman 72. 5. Diriwayatkan dari Al-Qalil bin Ayub, bahwasanya ada seorang lelaki di Bani Israel dijuluki dengan orang keji Bani Israel karena banyaknya kerusakan yang telah diperbuatnya. Dia bertemu dengan lelaki lainnya dari Bani Israel yang dikenal dengan Abid, orang yang ahli ibadah Bani Israel. Sebuah awan pun selalu menaunginya. Si orang keji ini berkata pada dirinya, Aku adalah orang keji dari Bani Israel, sedangkan lelaki ini adalah ahli ibadahnya Bani Israel. Jika aku duduk berdekatan dengannya, mudah-mudahan Allah memberiku rahmatnya berkat sang Abid ini. Lalu si keji itu mendekati sang Abid. Si Abid berkata kepada dirinya, Aku adalah orang yang ahli ibadah di Bani Israel, sedangkan lelaki ini adalah orang keji Bani Israel sedang duduk di dekatku. Lalu si Abid pun memandang rendah si orang keji seraya berkata, Pergi dan menjauhlah dariku. Allah pun menurunkan wahyunya kepada Nabi di saat itu yang berbunyi, Suruh keduanya, si keji dan si Abid untuk beramal mulai dari awal lagi, karena aku Allah telah mengampuni si keji dan menghapus pahala ibadah si Abid. Dalam hadits yang lain, maka awan yang menaungi si Abid pun berpindah menaungi si keji. Syarh Al-Hikam, Juz 1 halaman 73. Pembahasan tentang taubat. 1. Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkata, jika manusia telah mencapai umur 40 tahun dan pikirannya masih tertuju pada dunia, maka setan akan mendatanginya dan mengusap wajahnya seraya berkata, Demi ayahku, ini adalah wajah orang yang tidak beruntung, celaka. Dalam riwayat yang lain, bersiap-siaplah dia ke neraka. Kalamul Habib Alawi bin Syihab, Juz 1 halaman 93. 2. Dikatakan, bahwa seorang hamba jika melakukan sebuah kebaikan, maka malaikat sebelah kanan pun bersegera mencatatnya.
Dan jika dia berbuat sebuah kesalahan, maka malaikat sebelah kiri bertanya kepada malaikat sebelah kanan, apakah aku catat? Malaikat sebelah kanan menjawab, jangan, barangkali dia akan beristighfar, meminta ampun, atau bertaubat. Jika waktu telah berjalan 6 jam dalam ilmu falak tanpa ada taubat, maka malaikat sebelah kanan berkata kepada malaikat sebelah kiri, catatlah, mudah-mudahan Allah menghibur kita dari orang itu. Al-Jawahir Al-Luluyah, 343. 3. Sebagian ulama berkata, dahulu taubat pada Bani Israel adalah dengan membunuh dirinya sendiri, sebagaimana firman Allah. Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Surat Al-Baqarah 54. Mujib dari Salam 370. 4. Jika salah seorang dari Bani Israel berbuat dosa, atau mengerjakan sebuah kemaksiatan, maka di pagi hari dia akan mendapati di pintu rumahnya tertulis, Fulan telah berbuat begini dan begitu, dan penghapus dosanya ini dan itu. Maka orang khusus maupun awam akan melihat tulisan tersebut. Hasyaisul Ummah Al-Muhammadiyah 13. 5. Taubat itu mempunyai 5 syarat. 1. Meninggalkan dosa yang diperbuat. Diriwayatkan dalam hadits, orang yang meminta ampun dari perbuatan dosa sedangkan dia masih melakukan perbuatan itu, maka dia telah menghina Tuhannya. 2. Menyesal dengan apa yang telah diperbuat, dengan cara bersedih dan merasa menyesal atas perbuatannya, dan penyesalannya haruslah karena dosa yang diperbuat. Maka tidaklah sah penyesalan jika dikarenakan badannya yang sakit atau karena harga dirinya menjadi rusak atau karena habisnya hartanya atau semisalnya. Adapun menyesal karena takut neraka, atau ingin masuk surga, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, dan pendapat yang sahih hal ini cukup baginya. 3. Berniat dan berkeinginan kuat untuk tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut sebagaimana air susu yang sudah diperah tidak akan kembali ke asalnya. 4. Terjadinya taubat sebelum sampainya ruh ke kerongkongan, mendekati ajal, yang seseorang tidak bisa diharapkan lagi kehidupannya. 5. Terjadinya taubat sebelum terbitnya matahari dari barat kiamat. Jika perbuatan dosa itu berhubungan dengan manusia, maka ditambah satu syarat lagi yaitu 6. Mengembalikan hak yang dizalimi kepada pemiliknya atau mendapatkan pembebasan hak atau maaf dari sang pemilik hak jika bisa. Jika tidak bisa, maka wajib baginya mengembalikan apa yang telah dirampasnya atau yang telah dicurinya kepada pemilik atau pewarisnya misalnya, atau mengembalikan barang penggantinya jika barang yang diambil itu telah rusak. Jika dia tidak mampu mengembalikan ke pemilik atau ke pewarisnya, maka diserahkan kepada hakim yang dapat dipercaya. Jika tidak bisa, maka dia memanfaatkan hak tersebut untuk kemaslahatan dengan niat akan menanggung gantinya jika dia menemui pemilik hak tersebut. Jika dia tidak mampu untuk mengembalikan barang yang diambil, maka dia harus berniat untuk mengembalikannya jika dia sudah mampu. Al-Jawahir Al-Luluyah 373.